Terus yang ini kita harap tindak tegas oknum-oknum pejabat ya yang bermain mata dengan importir ilegal. Itu harus tindak tegas. Kemudian ya aparat-aparat pemerintah yang berhubungan dengan import ekspor ya seperti bea cukai, pelabuhan betul-betul harus ya. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menggambarkan prospek ekonomi Indonesia 2025. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Ekonomi Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Frans Kongi SH. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Jawa Tengah. Apa kabar Pak Frans? Kabar baik Pak Bambang. Iya, luar biasa, sudah lama nggak ketemu. Nah, Pak Frans, kita ini mau memotret prediksi atau kira-kira gambaran ekonomi 2025. Tapi sebelumnya kan harus digambarkan dulu selama 2024 ini keadaan perekonomian khususnya di Jawa Tengah ini seperti apa. Dan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2023 itu termasuk meningkat lebih baik, tetap saja stagnan, atau malah mengalami penurunan. Silakan Pak Frans. Terima kasih Pak Bambang. Jadi benar sekali Pak Bambang kalau kita mau bicara soal kondisi dunia usaha dan ekonomi kita tahun 2024, sudah barang tentu kita juga lihat tahun-tahun ke belakang Pak. Dan sebagaimana kita ketahui di tahun 2020-2021 itu sungguh berat ya COVID ya. Industri semua tiarap ya, betul-betul ya tidak ada penurunan jauh sekali ya. Produksi hanya sekian berapa persen aja itu ya. Nah, kemudian setelah itu kan kita mulai bangkit tahun 2022, 23 kita mulai bangkit ya. Nah, 2024 itu sebenarnya cukup baik ya. Artinya apa? Kita bisa berproduksi, kita bisa apa ini jual barang kita bisa ekspor dan sejauh ini ya dari teman-teman anggota Apindo pada umumnya itu ya memberikan apa ini kalau kita tanya semua oke lah begitu ya. Begitu kira-kira Pak Bambang. Ya, baik. Pada umumnya baik, tetapi akhir-akhir ini ada berita yang tidak begitu menyenangkan, terutama dari industri tekstil, Pak. Beberapa mulai penurunan, bahkan ada yang mulai tutup, ada yang PHK dan sebagainya. Mungkin sepintas bisa diceritakan oleh Pak Frans. Ya, baik Pak Bambang ya.
Jadi memang di dalam mulai ke tahun 2023 apa itu ya, itu kan sudah mulai ada gejala ya Pak. Pada waktu eh, perang Ukraina, Rusia, jadi geopolitiknya ini kan tidak baik ya. Eh, Negara-negara itu juga ada apa ini inflasi. Jadi memang ekonomi kita sudah mulai terganggu ya, terganggu. Ekspor kita memang agak terganggu ke sana ya. Nah, begitupun di dalam negeri ya. Di dalam negeri ya tahun 2024 kita lihat bahwa ya daya beli juga menurun ya. Menurut laporan pemerintah ada deflasi beberapa bulan berturut-turut. Berarti eh, kelas menengah ini kan perbelanjaannya memang menurun ya. Nah, dan katanya ahli-ahli berkurang begitu ya. Ya, itu yang kita rasakan. Nah, di sektor garmen ya memang luar biasa kita alami. Banyak faktor yang menyebabkan Pak Bambang. Bukan hanya satu dua faktor aja. Kalau kita lihat ya, misalnya orang mengatakan banyak pengusaha juga mengeluh bahwa ada import ilegal ya yang masuk ke pasar dengan harga yang murah ya. Nah, tapi ada juga di lain pihak kita lihat bahwa memang eh, seperti eh, kalau kita lihat sektor industri tekstil dan garmen kita ya, memang harus kita akui bahwa produktivitas kita memang sudah kalah ya. Kalah dibandingkan dengan negara-negara seperti China ya, seperti China, Korea dan lain sebagainya. Mesin-mesin mereka itu sudah modern, mesin-mesin mereka itu ya produktivitasnya itu tinggi lah begitu. Kita punya mesin-mesin ini yang masih sudah lama ya Pak. Sudah lama dan untuk renovasi itu kan perlu biaya besar, perlu biaya besar. Nah, kita juga sudah minta kepada pemerintah ya supaya industri-industri kita ini kan dibantu Pak Bambang ya, dibantu ya kredit mesin-mesin yang lebih baru sehingga produktivitasnya itu di samping mutunya lebih baik juga lebih efisien, hemat begitu Pak ya. Nah, ini yang kita lihat di negara seperti China misalnya, bukan kita omong-omong China, China apa, tapi memang kenyataannya begitu ya Pak. Jadi mereka sudah lebih modern, produksi mereka banyak ya. Sehingga ya, maaf saja Pak Bambang, kalau kita import biasa saja ya, mereka bisa jual lebih murah itu Pak Bambang, produk mereka daripada kita ya. Nah, karena itu memang tidak ada pilihan bagi kita industri kita ini untuk kerja efisien, ya. Kerja efisien supaya kita masih punya daya saing ya Pak, masih punya daya saing. Nah, ini kan kita sebenarnya butuh butuh dari pemerintah untuk betul-betul juga menjaga daya saing kita ya. Baik. Nah, Pak Fran, selain tekstil, sektor tekstil, apakah ada yang lain yang mengalami nasib serupa lah, mirip gitu dengan tekstil? Tidak, saya pikir tekstil ini yang lebih lebih parah ya. Nah, kalau perkayuan, alas kaki masih oke-oke saja. Tetapi ingat Pak Bambang ya, kita juga minta kepada pemerintah ya untuk ya paling tidak ya memperhatikan sektor ini. Karena alas sepatu itu kan padat karya Pak. Ribuan tenaga kerja bekerja di sana. Ya, nah, seperti kalau pemerintah ya setiap kali peraturan ganti ya. Contohnya terakhir yang ramai, yang betul-betul masih hangat ini kita penentuan upah minimum misalnya. Ya, ya. Ini betul-betul bagi bagi dunia industri, khususnya kita di Jawa Tengah yang padat karya, ini betul-betul sangat apa ini sangat memberatkan ya Pak, sangat memberatkan. Karena begini Pak, bukan soal apa ini apa-apa, tapi ya tapi pengupahan ini kan mestinya aturannya itu dipegang oleh teguh oleh pemerintah ya Pak. Ini di dalam waktu 6 bulan misalnya, 6 tahun Pak Bambang ya, itu bisa 2 kali perubahan aturan itu soal pengupahan ya. Ini membingungkan, membingungkan dunia usaha ya. Nah, contohnya begini, kita sudah kita sudah, anggota kita ya yang padat karya sudah,
proyeksi ke depan, ya biaya-biaya, termasuk biaya tenaga kerja, itu kan perhitungan kita sesuai dengan PP 51 tahun 2023 mengenai penentuan upah minimum. Tapi ya tiba-tiba aja bulan akhir Oktober ya November pengulangan ya Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan membatalkan 20 pasal ya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, termasuk ya di dalam hal ini pengupahan ya. Nah, padahal Pak Bambang, maaf aja, Undang-Undang Cipta Kerja ini ya adalah satu undang-undang yang betul menarik untuk investor baik domestik maupun asing ya. Tapi kalau sudah demikian dibatalkan lagi MK, ini sangat besar pengaruhnya untuk investasi ke depan, ya, untuk investasi ke depan sangat besar pengaruhnya. Nah, begitupun soal upah tadi di padat karya, apalagi ada pengusulan upah sektoral, ya. Nah, ini sangat menghambat, Pak, sangat memberat. Baik, Pak Fran mungkin sedikit bisa menjelaskan mengenai upah sektoral yang baru di apa ya dilaksanakan. Itu seperti apa bedanya dengan yang sebelumnya? Jadi begini, sebenarnya upah sektoral itu oleh Mahkamah Konstitusi ya hanya diperkenankan untuk sektor-sektor ya yang berat, yang berbahaya, yang memerlukan keterampilan yang tinggi ya itu yang harus diberikan upah sektoral yang lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Sebab upah minimum provinsi itu aja kan sudah 6,5% ya keputusan dari Bapak Presiden ya. Nah, jadi kalau semacam itu kira-kira di sektor pertambangan. Nah, pertambangan yang bahaya kerjanya berat itu ya, yang kita tahu mereka untuk membahayakan keselamatan jiwa dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang ini maaf saja beberapa bupati ya dan ini ya mengusulkan upah minimum sektoral seperti yang dulu itu, yang seperti yang dulu ya. Jadi bukan seperti jiwa dari ah, keputusan Mahkamah Konstitusi dan tidak seperti jiwa dari Permen nomor berapa ini yang terakhir 16 atau apa dari Menaker. Itu tidak sesuai dengan jiwa itu. Tapi ternyata ya Pak Gubernur untuk kita di Jawa Tengah juga itu ada mengeluarkan dua Kabupaten Jepara dan Kabupaten Jepara dan Kota Semarang ya. Ya, itu menyimpang menurut kami menyimpang dari apa ini eh, dari jiwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu Pak Bambang. Baik, itu artinya sektor itu sektor apa? Jenis industri atau sektor geografis daerah, Pak? Eh, jadi bukan begitu, tapi ini sektor itu yang dimaksudkan menurut kami ya penangkapan kami dan juga dari sosialisasi itu itu apa ini sektor-sektor yang betul-betul pekerjaannya berat, berbahaya, memerlukan satu keterampilan khusus dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sektor-sektor semacam itu di dalam praktek dunia usaha sehari-hari ya pasti dipertimbangkan begitu, Pak. Pasti kita kita sudah melaksanakan begitu ya. Tapi ternyata di dalam keputusan upah minimum ini sektoral ada yang soal tekstil ya. Tekstil itu masuk di dalam itu kerja berat bahaya apa? Tidak ada, Pak. Itu yang saya maksudkan itu. Ya, Sekarang Jawa Tengah mungkin termasuk daerah lain yang paling terganggu, katakanlah itu adalah industri tekstil. Nah, kalau yang paling bagus apa Pak Fran untuk khususnya Jawa Tengah selama 2024? ya, maaf aja Pak Bambang, kalau bilang paling bagus juga ya kita tidak, ya kita kita juga sulit ngomong ya. Tapi ya yang oke-oke masih jalan itu hampir semua sektor yang lain. Tapi memang makanan dan minuman ya itu kan lebih menyolok, lebih. Kalau Pak Bambang tanya yang paling bagus, ya mungkin itu yang kita bisa kemukakan. Tapi seperti alas kaki ya, perkayuan
Ya kita masih jalan begitulah, ya, masih jalan. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Baik. Nah, sekarang kita mulai melihat perkiraan 2025. Ini kira-kira seperti apa? Karena pemerintah memang bertekad. Artinya targetnya pertumbuhan sangat tinggi, walaupun itu tidak mesti langsung 2025, tapi selama beberapa tahun. Nah, itu kan berarti industrinya harus membaik dan tumbuh, Pak. Kira-kira seperti apa? Itu benar sekali Pak Bambang, benar sekali. Tidak mungkin pertumbuhan 8% tanpa pertumbuhan industri yang signifikan. Ya. Menurut pengalaman saya selama ini tidak akan mungkin, Pak. Ya. Nah, sebenarnya Pak Bambang ya, sebenarnya kalau kita lihat Jawa Tengah saja, ya kondisi untuk investasi itu bagus, Pak, sudah bagus. Pemerintah sudah siapkan lahan-lahan industri, ya, infrastruktur, ya. Kemudian pemerintah pusat juga sudah melihat ini, dia pemerintah pusat ya di waktu itu Pak Bapak Presiden Joko Widodo ya keluarkan undang-undang Omnibus Law. Ini luar biasa, Pak. Ini undang-undang yang betul-betul kita impi-impikan. Kita impikan. Ya, hanya kenapa? Kenapa investasi belum banyak masuk, Pak Bambang? Ya itu tadi yang tadi kita sudah bicarakan banyak ya, masalah geopolitik ya, masalah inflasi dan lain sebagainya ya. Jadi memang investasi belum banyak masuk. Tapi kalau keadaan sudah normal ya, saya yakin investasi banyak masuk. Nah, sekarang kembali kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ya enggak mungkin tahun 2025 kita 8%, enggak mungkin Pak Bambang ya. Dan kalau pemerintah saya kira juga cukup realistis, mungkin target sekitar 2028 atau apa. Tapi begini Pak, harapan kita ya, Pak Prabowo ini dapat memberikan satu sinyal positif, Pak. Sinyal positif untuk investor investor apa ini luar negeri. Kalau Pak Bambang masih ingat, mungkin saya juga itu apa ini eh, salah tanggap dan lain sebagainya. Tapi pertama kali setelah dilantik jadi presiden beliau ke luar negeri, di situ kan banyak cerita ya Pak, bahwa China akan Cina akan investasi sekian komitmen ya Pak, dan negara-negara lain ya. Kita harapkan itu akan terjadi di Indonesia. Dan lebih jauh kalau saya pikir saya melihat ini Pak, mungkin juga Trump sekarang jadi presiden, kalau betul-betul dia ini sedikit proteksi begitu, proteksionis ya, mungkin apalagi perang dagang dulu sejarah mereka dengan Cina ya, nah dengan Cina mungkin saja Pak, Cina akan banyak relokasi industrinya masuk Indonesia, produksi di Indonesia, nanti dengan partner orang Indonesia kita ekspor ke Amerika ya. Nah, itu harapan kita demikian. Harapan positifnya itu demikian ya. Nah, mudah-mudahan mereka juga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi misalnya yang tadi saya kemukakan soal regulasi pengupahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, Pak. Nah, kalau itu masuk, Pak, kita Jawa Tengah, khususnya kita di Jawa Tengah ini, kita ada harapan harapan besar, Pak. Karena kawasan industri kita beberapa sudah siap dengan harga yang bersaing itu, Pak Bambang. Ya. Nah, begitu kira-kira Pak Bambang. Ya, baik. Kalau ada apa masuknya investasi, terutama di Jawa Tengah, kira-kira yang potensial apa saja, Pak Fran? Pasti kan bukan tekstil. Orang kan sudah melihat potensinya apa tidak begitu apa ya punya prospek gitu. Kalau yang kira-kira menarik di Jawa Tengah
untuk investasi sektor apa saja, Pak? Jadi begini Pak Bambang ya, saya sendiri berpikir sektor garmen misalnya ya itu masih tetap potensial, potensial. Pak Bambang tahu ya, kita di sini pabrik garmen kita banyak, tapi bahan baku kita mesti impor Pak. Jangan lupa Pak Bambang ya. Ini kelemahan kita, industri kita di Indonesia ini, kita tidak punya bahan baku Pak Bambang. 80% bahan baku itu ya masih kita impor ya. Nah, padahal kalau sekarang kita nilai tukar dolar macam begini, cilaka Pak, cilaka Pak ya. Nah, karena itu kita harap pada pemerintah ya sekali lagi kita harap supaya mereka mau relokasi ke Indonesia untuk membuat bahan baku Pak. Bahan baku untuk industri kita Pak ya. Karena sekarang seperti garmen kita, kan Pak Bambang tahu bahan baku kita masih impor dari China, bikinan China, Pak. Ya, untuk kita hanya jahit di sini ini. Nah, kita mau ini masuk ke Indonesia. Tapi untuk buat bahan baku semua, ya biayanya besar sekali, Pak. Untuk kita swasta di Jawa Tengah ini saya kira terlalu berat. Itu mungkin hanya bisa oleh pemerintah, pemerintah dengan investor luar negeri itu. Jadi bukan hanya untuk sektor tekstil garmen saja, Pak. Tapi juga semua bahan farmasi, farmasi. Kita semua juga masih impor, Pak Bambang. Besi baja. Hanya sekarang kita sudah tahu nikel. Nah, nikel sudah ada hilirisasi. Baru nikel. Kita mau semua seperti nikel itu. Begitu, Pak Bambang. Kalau di Jawa Tengah ada nggak Pak kemungkinan itu hilirisasi artinya pemrosesan nikel itu Pak? Sudah ada. Belum. Kalau Jawa, Jawa Timur ada di Gresik ya. Nah, saya pikir memang soal begitu ya bisa sih mungkin bisa ya. Tapi orang kan pikir juga transport jauh dan lain sebagainya ya. Nah, tapi Pak, ke depan ini banyak macam industri. Alas kaki kita juga masih potensi Pak. Bukan untuk dalam negeri kita, tapi juga untuk luar negeri. Terus industri perkayuan ya, industri farmasi masih banyak kesempatan yang bisa. Sebab orientasi kita ini kan sebenarnya investor baru itu mestinya untuk ekspor, Pak, untuk ekspor ke, ke luar negeri. Begitu kira-kira, Pak. Nah, kalau tidak salah di Jawa Tengah ada kawasan industri yang cukup populer itu baik di Batang maupun di Kendal. Kalau menurut Pak Frans, mana lagi yang potensial, Pak? Begini, Pak Bambang, dengan pemerintah-pemerintah daerah ya, termasuk provinsi, kita kan minta, sekali lagi kita minta supaya Pemda-Pemda itu ya kita masih luas, daerah selatan masih banyak sekali itu membuat kawasan industri, Pak. Ya, kenapa? Kawasan industri ini kan terus terang aja Pak Bambang ya, itu kan sangat memudahkan pengusaha. Satu soal tanah, tidak usah kepala pusing lagi Pak. Sudah ada tanah, harganya pasti murah. Tidak usah takut ada spekulan, ada maklar-maklar, tidak usah ya. Kedua perizinan ya. Nah, itu kita harap sudah ada di situ. Nah, ketiga mengenai pengolahan limbah. Ini masalah Pak untuk industri soal pengolahan limbah Pak. Nah, kalau ada kawasan itu oke ya. Nah, jadi itu semua sangat memudahkan. Ya. Kalau ini semua sudah ada, masing-masing kawasan industri, ya pasti orang akan masuk ke situ, Pak. Ya, tinggal harga bersaing atau tidak. Hanya seperti yang saya katakan sekarang, coba kalau tidak ada COVID dulu, Batang sudah penuh, Pak. Batang itu mungkin sudah penuh. Cuma terhalang. Batang itu kan sudah beberapa tahun. Tapi waktu COVID dan 1-2 tahun setelah itu kan betul-betul stagnan. Meskipun sekarang banyak juga sudah masuk. Tapi kalau menurut penglihatan saya, kalau tidak ada COVID, sudah penuh Batang itu, Pak. Kurang, Pak. Ya. Begitu kira-kira, Pak Bambang. PP. Nah, kalau ada tadi banyak saran kepada pemerintah, kalau ada kekurangan atau hambatan yang kira-kira 2025 itu harus diatasi dan apalagi kalau ingin mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, apa saja sebenarnya Pak yang hambatan-hambatan apa perekonomian di Jawa Tengah?
saya pikir begini, Pak. Bunga bank memang harus diturunkan. Bunga bank terlalu tinggi, bank untung terlalu banyak itu. Sekarang sampai 12% itu. Ya, untung terlalu banyak. PPN juga harus turun, Pak. Jangan naik. Jangan naik, Pak. Terus yang ini kita harap tindak tegas oknum-oknum pejabat ya yang bermain mata dengan importir ilegal. Itu harus tindak tegas. Kemudian ya aparat-aparat pemerintah yang berhubungan dengan import ekspor ya seperti bea cukai, pelabuhan betul-betul harus ya turut mendukung dunia usaha. Contohnya begini Pak Bambang ya. Misalnya saya dapat keluhan juga dari anggota ya yang biasa impor bahan baku lewat bea cukai itu sering merah. Jalur merah. Nah, dan Pak Bambang tahu ini kan orang sudah biasa impor ya. Ya kita juga menghormati instansi bea cukai kalau mereka harus teliti toh Pak ya. Kita harus menghormati ya. Ya, tapi kalau tidak pernah mendapat apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa terus eh, jalur merah ya. Itu menghambat, Pak. Karena itu makan waktu untuk keluar dari pelabuhan itu, Pak. Ya. Jadi kita minta supaya aparat-aparat lebih membantu kita lah ya. Ya, supaya apa ini eh, supaya hal-hal semacam itu kita dapat kita hindari, Pak. Ya, sebab lebih-lebih begini, barang itu kita perlu pakai sekarang karena jadwal ekspor sudah ada begitu, Pak. Ah, tahu begitu ya kita mau ini. Kemudian regulasi ya, regulasi ini juga pemerintah harus berpegang teguh. Ya. Kemudian, Pak, hal-hal lain seperti perizinan ya regulasi perizinan kita kita harap supaya apa ini bisa lebih cepat ya misalnya OSS single submission misalnya itu sering terganggu dan lain sebagainya terganggu itu ya kita juga nggak tahu itu kan urusan daripada pemerintah kita harapkan supaya hal ini ya cepat-cepat bisa ditanggapin ya sehingga ya proses-prosesnya semua itu kan bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian juga saya pikir lagi juga ya tetap pemerintah untuk apa ini eh, mengenai upah minimum ini juga sudah harus ada satu regulasi yang jelas. Harus berdasarkan produktivitas ya. Jadi jangan karena ya pemerintah sendiri sepihak begitu ya. Sebab yang membayar ini kan pengusaha. Dan Pak Bambang tahu, sebenarnya membayar upah itu kita yang paling tahu, Pak. Cuma kalau kita bayar upah rendah, orang itu punya kemampuan bagus, ya dia lari keluar, tuh, Pak. Kita rugi. Kita sudah latih dia, kita rugi. Tapi kita tidak mau juga naik semua sama rata begitu, Pak. Ya, jadi ya ini kita harapkan pemerintah betul-betul harus jeli. Bukan nanti orang yang tidak mengerti, dia hanya ngomong, itu kan pengusaha maunya memeras tenaga kerja. Nah, karena mereka belum pernah alami ya pegang perusahaan bagaimana mereka belum tahunya mulai omongnya macam cara berpikir politis ya. Cara berpikir politis. Buru-buru sekarang Pak Bambang tahu juga sudah mulai ibas-ibas politik. Ya Pak. Yang importer ilegal itu memang banyak dikeluhkan oleh apa teman-teman di industri tekstil. Itu hanya tekstil atau juga komoditas yang lain, Pak? Yang ada importer ilegal itu. Ada juga. Tapi yang terutama ini yang banyak ini yang paling banyak ini kan tekstil itu Pak. Paling banyak. Iya. Dan sekarang bahaya juga loh Pak Bambang karena ya mereka kan impor harga murah, dumping dari luar, dumping. Tadi saya sudah bilang, mereka produksinya murah Pak. Dia teknologi lebih tinggi. Tenaga kerja produktivitasnya juga tinggi Pak. Jadi masuk ke sini, mereka jual murah-murah online dan lain sebagainya itu. Hah? Jadi di pasar-pasar Tanah Abang misalnya itu kan sepi. Tenaga kerja kasihan Pak. Ya, Ya Pak itu. Pak Fran, Ya Pak. importir
ilegal. Itu kalau namanya ilegal kan berarti tidak melalui prosedurnya pemerintah. Benar, benar. Ya benar. Tidak bayar pajak, tidak bayar apa? Ya tidak bayar pajak, Pak. Ya, enggak, artinya di mana peran pejabat pemerintah itu kalau memang mereka tidak melewati. Itu saya tidak tahu Pak prosedurnya. Kan banyak jalan tikus katanya. Saya tidak tahu Pak Bambang itu. Tapi ternyata Pengawasannya yang kurang gitu Pak kira-kira. pengawasan kurang ya. Kalau impor resmi kan bayar biaya masuk, bayar apa-apa, ada itu aturannya. Iya Pak. Jadi dia kalau tidak ini ilegal ini kan harga sudah murah, dia tidak bayar pajak lagi, ya sudah gitu. Oke, ya. Kemudian tadi keluhannya mengenai bunga bank. Nah, kalau bunga bank ini memang debatable, negotiable, susah. Tapi kalau Bapak mengharapkan pajak tadi, terutama PPN turun, itu apa mungkin Pak? Kalau sudah ditetapkan pajak apa pernah turun Pak? Ya, kenapa tidak? Kan ada negara lebih murah PPN, ya. Ada negara tetangga kita kan dia lebih murah, ya. Ya. Itu kan kemauan pemerintah aja kalau begitu, ya. Kalau pemerintah bisa, ya, kalau pemerintah bisa adakan penghematan di lain-lain tempat, kan tidak perlu kasih kena kita begitu. Sebab kita ini kan menyerap tenaga kerja kita ini, iya Pak, ya. Baik. Nah, baik. Pak Frans, banyak hal tadi yang sudah diharapkan, terutama penegakan hukum, pengawasan, regulasi yang lebih memperhatikan apa yang senyatanya, termasuk upah buruh dan sebagainya. Mungkin masih ada lagi yang ingin Bapak sampaikan supaya kondisi 2025 ini semakin kondusif lah gitu untuk. Ini kan persoalan macam-macam juga banyak, di luar negeri juga banyak persoalan, sehingga kalau kita juga masih banyak persoalan, pasti tidak bisa membantu misi pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan itu. Apalagi menurut Pak Fran yang perlu diperhatikan? Saya pikir begini Pak, ya. Ya, marilah kita bangun kebersamaan kita lah, saling kepercayaan, saling trust ya, antara pengusaha, pemerintah, buruh, pekerja ya, dan sehingga ya kita semua ini dapat bekerja sebaik-baiknya di dalam bidang kita ini untuk pembangunan Jawa Tengah. Begitu aja Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Frans Kongi Esa, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindu Jawa Tengah, yang telah memberikan situasi, kondisi perekonomian, dan harapan-harapan di tahun depan. Tadi banyak saran untuk pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Fran, semangat terus berjuang meningkatkan perekonomian, mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Sukses. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul. Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi